Kamu pernah tahu Perseus? Manusia setengah dewa, tapi hidupnya penuh dengan rintangan. Sini-sini aku ceritain. Perseus mitologi Yunani dimulai dari Archius, kakek Perseus yang juga seorang raja. Datang ke peramal, sang raja ini bertanya apakah dia akan memiliki anak laki-laki. Tapi jawaban sang peramal bikin Raja Archius ketakutan dan paranoid. Peramal menjawab, "Subscribe aja bang, biar tahu jawabannya." Peramal menjawab bahwa raja tidak akan memiliki anak laki-laki, melainkan hanya seorang putri, yang kelak putrinya akan melahirkan anak laki-laki dan saat dewasa akan membunuh sang Raja Archius. Setelah menunggu anak pertamanya lahir dan mengetahui jika seorang perempuan, Raja Archius panik dan segera mengurung Danae, sang putri kandungnya. Danae dikurung dalam ruangan bawah tanah yang dindingnya dilapisi oleh kuningan. Danae diberi satu pelayan dan penjagaan yang sangat ketat, seketat masuk perguruan tinggi. Penjagaan ketat agar tidak ada satu pria pun yang dapat menemuinya. Dari manusia sih aman, tapi kalau dewa gimana? Ketika Danae dewasa, kecantikannya membuat dewa Zeus terpikat. Karena ini sang dewa, maka Zeus berubah bentuk menjadi hujan emas, ada juga yang menyebut sebagai pancuran emas, yang kemudian memasuki ruangan Danae dan akhirnya terjadi sesuatu. Akhirnya Danae hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Perseus. Setelah berusaha menyembunyikan kehadiran sang bayi beberapa waktu, bayi Perseus pun ketahuan oleh sang kakek, Raja Archius. Pelayan Danae dianggap paling bersalah karena dituduh memasukkan seorang pria ke dalam ruangan Danae. Sang pelayan akhirnya dibunuh. Bayi Perseus sebenarnya sempat akan dibunuh juga, tapi karena tidak tega, Raja Archius malah memerintahkan untuk memasukkan putrinya, Danae, dan sang cucu, Perseus, ke peti dan dihanyutkan ke laut. Setelah beberapa hari terombang-ambing di laut, peti itu terdampar di pulau Seripos, Yunani. Mereka berdua ditemukan oleh Diktis, seorang nelayan baik hati, dan saudara laki-laki dari penguasa pulau itu. Sang penguasa bernama Raja Polydictis. Perseus tumbuh dan besar di pulau itu, dengan menjadi pemuda yang sangat kuat dan pemberani, seperti anak Zeus lainnya. Masalah terbesar Perseus ketika dewasa adalah sang raja pulau itu, yaitu Raja Polydictis, yang jatuh cinta kepada ibu Perseus dan ingin mempersuntingnya. Tapi Perseus tidak menyukainya dan sangat menolak keinginan sang raja. Tapi kamu semoga suka video ini, klik like ya. Raja Polydictis dengan licik membuat pesta dan menyuruh semua orang yang datang membawa hadiah untuk sang raja. Sebenarnya ini untuk menghabisi Perseus, tapi karena Perseus hanya seorang nelayan, dia menyanggupi sang raja untuk membawakan kepala Medusa. Kengerian dari Medusa adalah dia bisa main lato-lato. Kengerian dari Medusa adalah saat siapapun melihat matanya, seketika akan berubah menjadi batu. Ada juga cerita yang bilang jika sang raja meminta Perseus membawakan kepala Medusa kepadanya. Jika tidak, ibu Perseus akan menjadi milik sang raja. Dimulailah petualangan seru mencari Medusa. Karena Perseus manusia setengah dewa, maka para dewa ikut membantu Perseus dengan cara dewa dunia bawah tanah Hades memberi Perseus helm tembus pandang. Sang dewa perjalanan Hermes memberi sepasang sandal bersayap untuk terbang. Dewi Athena memberi perisai perunggu yang berkilau hingga kita dapat bercermin. Kenapa harus bercermin? Nanti ada alasannya. Dan terakhir Dewa Api dan Bengkel, Hephaestus, memberi Perseus sebuah pedang. Kalau aku, semoga bisa kasih kamu hiburan menarik. Klik subscribe ya. Setelah tahu di mana Medusa tinggal, Perseus segera mendatanginya. Karena area Medusa susah dijangkau, maka Perseus menggunakan sandal tadi untuk terbang memasuki tempat Medusa. Saat masuk, nggak mungkin kan Perseus bilang permisi. Oke, kita lanjut. Saat masuk, sang Medusa tidak mengetahui keberadaan Perseus yang begitu dekat karena helm tembus pandang.
Saat mulai mendekati Medusa, Perseus menggunakan tameng atau perisai tadi sebagai cermin untuk penunjuk arah. Karena Perseus waspada akan mata Medusa yang bisa membuatnya menjadi batu. Setelah cermin memantulkan kepala Medusa, Perseus dengan cepat memotong kepala Medusa dengan pedang yang diberikan oleh dewa Hephaestus. Dari leher Medusa lahirlah Chrysaor dan Pegasus. Konon katanya mereka adalah anak dari dewa Poseidon, sang dewa laut. Buat kamu yang mau tahu Pegasus seperti apa, klik tulisan di atas. Kalau belum ada, aku akan bikin videonya segera. Perseus memasukkan kepala Medusa ke dalam tas dan pulang. Gak mungkin kan Perseus pulang sambil riang gembira. Lala dapat kepala Medusa, apalagi lompat-lompat. Gak mungkin deh. Sewaktu di perjalanan pulang yang tadi, Perseus bertemu dengan Andromeda, wanita yang sangat cantik, tapi dirantai di dekat batu pantai untuk pengorbanan kepada Cetus, sang monster laut raksasa. Perseus menolong wanita ini dengan cara memberinya semangkok mie ayam. Eits, yang benar adalah membunuh sang monster laut. Akhirnya mereka jatuh cinta dan akan menikah, tapi paman dari Andromeda yang bernama Phineus menginginkan Andromeda menjadi istrinya. Sehingga saat acara pernikahan Perseus dengan Andromeda, Phineus dan pendukungnya bertengkar dengan Perseus. Perseus pun menggunakan kepala Medusa untuk mengubah Phineus menjadi batu, lalu membawa Andromeda ke pulau Seripos. Sesampainya di Seripos, Danae, ibu Perseus, dan Diktis, sang nelayan penyelamat Perseus saat bayi, sedang diikat dan akan dikorbankan di kuil Athena. Perseus mendatangi Raja Polydictis untuk mengajaknya makan mie ayam dan menyelamatkan sang ibu. Perseus sekali lagi menunjukkan kepala Medusa ke sang raja dan para pengikut raja, hingga membuat Raja Polydictis menjadi batu. Kamu bisa klik tulisan di atas untuk tahu cerita lengkap dari Medusa. Dan akhirnya mereka berdua selamat, dan Diktis mengambil alih kepemimpinan pulau itu. Perseus, istrinya, dan ibunya kembali ke Argos karena ingin berdamai dengan sang kakek, Archicius. Tapi di tengah perjalanan ada permainan yang diadakan di Larissa. Perseus mengikutinya. Dalam permainan, Perseus melempar cakram dengan kekuatan yang sangat besar hingga keluar arena dan membunuh salah satu penonton, yaitu kakeknya sendiri, Raja Archicius. Ramalan di awal cerita tadi akhirnya menjadi kenyataan. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lain dan jangan lupa makan.